ada hal yang sangat menarik menurut saya di pertandingan sepak bola World Cup Qatar. Yang pertama adalah pertandingan Saudi Arabia melawan Argentina. Yang kedua Jepang dan Jerman. Pertandingan Saudi Arabia dan Argentina dimenangkan oleh Saudi Arabia 2-1. Padahal hitung-hitungan kertas ya, itu Saudi seharusnya kalah oleh Argentina karena memang pemainnya bertabur bintang termasuk Lionel Messi. Tapi luar biasa, di luar dugaan ekspektasi, Saudi memenangkan pertandingan. Jerman melawan Jepang juga sama. Hitung-hitungan kertas, ekspektasi, dugaan itu Jepang akan kalah oleh Jerman karena Jerman adalah negara yang bertabur bintang. Tapi pada faktanya Jepang justru kalah, mengalahkan Jerman 2-1, skornya sama. Tapi anehnya gitu ya, anehnya ketika Saudi Arabia berhadapan dengan Polandia yang notabene itu di bawah di bawah kualitas Argentina, justru Saudi malah kalah gitu ya. Menurut logika, kalau Jerman kalah oleh Saudi Arabia, berarti harusnya Polandia pun ya kalah oleh Saudi Arabia. Faktanya tidak demikian, Saudi yang kalah. Pun dengan Jepang, hitung-hitungan kertas, ya harusnya Jepang pun mengalahkan Costa Rica, ya, karena sekelas Jerman pun kalah oleh Jepang, ya, seperti halnya Argentina kalah oleh Saudi Arabia, sekelas Jerman pun kalah oleh Jepang. Seharusnya secara hitungan kertas Costa Rica pun harusnya kalah oleh Jepang. Tapi faktanya jauh, Jepang justru kalah 1-0. Ini adalah komentar saya sebagai penikmat bola tentang sepak bola. Dan kalau saya tarik kepada kehidupan, hal ini pun sering terjadi dalam kehidupan kita. Banyak dugaan-dugaan kita yang secara hitung-hitungan kertas, secara strategi, kapasitas dan sebagainya, seharusnya gitu ya, seharusnya kita bisa mendapatkan keberhasilan, misalnya kesuksesan dalam hal tertentu. Tapi ternyata faktanya tidak demikian. Sudah kita menyiapkan segala hal, memaksimalkan ikhtiar, ya, mengoptimalkan seluruh potensi, dan secara logika harusnya ini akan berhasil, tapi faktanya tidak berhasil. Atau sebaliknya demikian, ya. Kita persiapannya biasa-biasa, modalitasnya biasa-biasa, usahanya tidak terlalu maksimal lah, biasa-biasa saja gitu. Tapi ternyata faktanya hasilnya di luar dugaan, malah luar biasa. Kita malah ketiban rezeki yang cukup nomplok, yang sangat besar, padahal ekspektasinya sedikit. Maka dalam hal ini akan sedikit menjawab ya pemahaman tentang deterministik dan free will, atau yang kita kenal dengan istilah Jabariyah Qadariyah gitu ya. Kata Jabariyah, semua Allah yang mempunyai hak prerogatif, Allah yang takdirkan. Usaha kita apapun itu tidak ada kaitan dengan takdir. Ya. Kita seperti wayang. Wayang itu ya ada dalangnya. Wayang bergerak kalau dalang menggerakkan. Wayang berjoget kalau dalang yang menjogetkan. Wayang bicara kalau dalang yang bicara. Kita hanya wayang, pasrah, sumerah. Ya, Allah yang sudah menetapkan semuanya. Cenderung ini adalah pemahaman yang membuat orang menjadi pasif, ya, pasif. Semangat biasa-biasa, bahkan cenderung menurun, bahkan nggak ada semangat. Usaha biasa-biasa, nggak memaksimalkan
ikhtiar, optimal potensi sedikit dan seterusnya. Yang kedua adalah qadariyah, bahwa ini pemahaman free will ya, bahwa kitalah yang memegang peranan penting, kitalah yang menentukan takdir kita sendiri. Allah hanya diam saja, Allah hanya menciptakan kita, kemudian memberikan nyawa buat kita. Seperti halnya seseorang yang membuat jam dinding ya, jam dinding dibikin, sistemnya dibikin, mesinnya dibikin, kemudian kasih nyawa batu, udah jalan sendiri. Selama batu itu ada ya, masih ada listriknya, maka jam akan terus berputar. Kalau sudah habis baterainya, batu baterainya, jam akan berhenti. Kita pun kata qadariyah atau free will seperti itu. Allah menciptakan sistem kehidupan buat kita gitu. Selama kita ada nyawa, kita yang menggerakkan, kita yang punya otoritas untuk kehidupan kita. Allah tidak ada Allah tidak ikut campur begitu kawan-kawan. Nah, ini pemahaman sepintas seperti benar karena dua-duanya didukung oleh beberapa dalil Quran kan. Yang Jabariyah pun demikian kan, wa ma romaita idromaita walakinallaha roma. Ketika engkau melemparkan tombak, sebenarnya bukan engkau yang lemparkan, tapi Allah yang lemparkan. Ini Jabariyah. Kemudian juga qadariyah pun demikian ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu ya. Dua-duanya berpemahaman dengan Quran tapi secara parsial. Nah, kita bagaimana? Kita meyakini di tengah-tengah bahwa semua telah Allah takdirkan, semua telah Allah tetapkan, tetapi Allah pun menawarkan kepada kita untuk menempuh sebab akibat, hukum kausalitas. Allah menawarkan untuk menempuh hukum resiproka, timbal balik. Semua Allah takdirkan, tapi terkadang ada yang terkait dengan hukum atau sunnatullah gitu. Namun pada sebuah titik kita harus siap. Ketika kita sudah punya dugaan yang luar biasa, ketika kita punya ekspektasi yang tinggi, kita punya optimisme yang tinggi, tapi pada faktanya hasilnya malah nihil ya, kita pun harus siap, karena itu menjadi bagian dari fakta kehidupan kita. Itu kawan-kawan ya, yang saya dapatkan pelajaran dari pertandingan antara Saudi Arabia Argentina dan juga pertandingan antara Jepang dan Jerman. Ngomong-ngomong Piala Dunia, kira-kira teman-teman ngejagain siapa ya? Kalau saya Perancis dan atau Portugal. Saya menjagokan Perancis atau Portugal yang jadi juara. Tapi tetap semua sudah Allah takdirkan nanti ya. Mungkin saja Jepang jadi juara kan? Kan mungkin saja gitu ya, atau Korea bahkan, atau tim kuda hitam ya, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.